Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenal organisasi untuk perlindungan diri. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Secara etimologis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertumbuhan berasal dari kata tumbuh yang berarti tambah besar atau sempurna. Secara terminologis, pertumbuhan merupakan perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Menurut W.J. Linton, 1991, pertumbuhan dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada manusia, tentunya pada bagian tertentu. Tetapi pertumbuhan itu sendiri adalah suatu sifat umum dari suatu organisme. Dan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan merupakan perubahan individu berupa fisik yang bersifat kuantitatif tertentunya yang dapat diukur. Misalnya, pertumbuhan berat badan, pertumbuhan tinggi badan, bertambahnya panjang pada rambut. Perkembangan. Secara etimologis, perkembangan berasal dari kata kembang. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kembang berarti maju atau menjadi lebih baik. Terminologis, perkembangan merupakan proses kualitatif yang mengacu pada penyempurnaan fungsi sosial dan psikologis dari dalam diri seseorang dan berlangsung sepanjang hidup. Perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat impulsif. Menurut Stephen Houston, 1999. Dengan demikian, perkembangan berlangsung dari proses berbentuknya individu dari proses bertemunya sel sperma dan sel telur dan berlangsung sampai akhir hayat yang bersifat timbulnya perubahan dalam diri. Nah, yang selanjutnya kita bahas tahapan-tahapan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami dua tahap pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah masa prenatal dan yang kedua adalah masa postnatal. Ada yang tahu apa itu yang disebut masa prenatal? Betul sekali. Diawali dengan masa prenatal atau masa sebelum kelahiran. Masa ini dimulai ketika terjadinya pembuahan dan terbentuknya zigot di dalam sel telur, yang kemudian akan membelah diri menjadi ratusan dan menempel di dinding rahim, menjadi embrio dan mulai membentuk struktur manusia. Pembentukan itu yang pertama adalah otak, yang kedua adalah tulang belakang, dan yang ketiga adalah jantung. Alat pencernaan pun akan mulai terbentuk, alat pernapasan pun akan mulai terbentuk juga, dan jari-jari pun akan mulai terbentuk. Lalu jantung pun akan mulai berdetak seiring berjalannya waktu. Kalian tahu bayi itu mendapatkan sumber makanan dari mana? Belum tahu kan? Nah, bayi itu mendapatkan sumber makanan dari plasenta. Dan kemudian tahapan terakhir itu adalah akan terbentuk utuhnya bayi, serta kulit bayi pun akan berubah menjadi warna merah jambu. Lalu yang terakhir itu adalah rambut di kepala bayi pun akan mulai menebal. Dan masa pertumbuhan pun terus berlanjut sampai proses kelahiran. Kalian tahu proses kelahiran itu biasa disebut dengan apa? Nggak tahu kan? Masa proses kelahiran itu biasa disebut dengan masa postnatal. Masa postnatal itu dibagi dengan 5 tahapan, yaitu masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua atau lanjut usia. Masa bayi. Masa bayi dimulai dari umur 0 tahun sampai 2 tahun. Masa bayi adalah masa awal pertumbuhan manusia sejak lahir hingga berumur 18 sampai 24 tahun.
Masa anak-anak dimulai dari umur 2 sampai 11 tahun. Masa awal anak-anak yaitu periode perkembangan dan merentangnya dari masa bayi hingga usia 5 sampai 6 tahun. Masa pertengahan dan anak-anak ialah periode perkembangan yang merentang dari usia kira-kira 6 tahun sampai 11 tahun. Yang ketiga adalah masa remaja. Masa remaja diawali dari usia 12 sampai 20 tahun. Masa remaja ialah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang diawali usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 8 hingga 22 tahun. Yang keempat adalah masa dewasa, diawali dari 21 sampai 60 tahun. Pada periode ini, perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20-an tahun dan berakhir pada usia 30-an tahun. Masa pertengahan dewasa ialah periode perkembangan yang bermula pada usia kira-kira 35 tahun hingga 4 sampai 5 tahun dan merentang hingga kira-kira usia 60-an tahun. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah masa tua, 60 tahun ke atas. Masa akhir dewasa ialah periode perkembangan yang bermula pada 60-an sampai 70-an tahun dan berakhir pada kematian. Pada masa ini manusia memasuki masa lanjut usia yang dikenal dengan manula atau lansia. Dari yang kita ketahui bahwa setiap manusia akan mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan, termasuk tahap remaja. Tahap remaja yaitu tahap transisi dari masa anak-anak menuju dewasa. Pada masa remaja, kita juga akan mengalami hal yang disebut dengan pubertas. Pubertas yaitu masa di mana manusia akan mengalami perubahan baik secara fisik, psikis, maupun maturitas fungsi seksual. Masa pubertas antara laki-laki dan perempuan berbeda. Pada laki-laki sekitar usia 12 sampai 15 tahun, sementara pada perempuan sekitar usia 10 sampai 12 tahun. Pada masa pubertas terjadi dua perubahan, yaitu perubahan primer dan perubahan sekunder. Perubahan primer adalah perubahan yang terjadi di dalam alat kelamin, sementara perubahan sekunder adalah perubahan yang terjadi pada bentuk fisik manusia. Perubahan primer yang terjadi pada laki-laki yaitu dihasilkannya sel sperma, diproduksinya hormon estrogen, dan terjadinya mimpi basah. Sementara perubahan primer yang terjadi pada perempuan yaitu dihasilkannya sel telur, diproduksinya hormon progesteron, dan terjadinya menstruasi. Sementara untuk perubahan sekunder atau perubahan yang terjadi pada bentuk fisik dapat dilihat pada video berikut ini. Perubahan sekunder pada laki-laki yaitu timbulnya jerawat, tumbuhnya jakun, tumbuhnya kumis dan jambang, kening menonjol, rahang dan dagu melebar, melebarnya otot dada, bahu, dan lengan, tumbuh rambut ketiak, pertumbuhan dan perubahan warna pada penis dan skrotum, dan pertumbuhan rambut pubis. Perubahan sekunder pada perempuan yaitu timbulnya jerawat, payudara membesar, pinggul yang melebar, tumbuh rambut ketiak, dan tumbuh rambut pubis. Organ seks antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Seperti yang dapat kita ketahui, kalau laki-laki itu memiliki organ seks yang bernama buah zakar atau penis. Kalau perempuan memiliki organ seks yang bernama vagina.
Keduanya memiliki persamaan, yakni sama-sama untuk keberlangsungan hidup manusia. Bahan tersebut memberikan dampak psikologis pada anak. Ya, mereka bingung, mengapa bentuk tubuh mereka menjadi berubah, mengapa menjadi lebih besar contohnya. Maka dari itu, kita harus memberikan edukasi kepada anak tentang bagian-bagian yang hanya boleh dipegang oleh dirinya sendiri dan tenaga medis. Pertama, ada mulut. Yang kedua, ada kepala. Yang ketiga, ada payudara. Keempat, ada bokong. Dan yang kelima, ada kemaluan. Itulah bagian-bagian tubuh yang hanya boleh dipegang oleh diri kita sendiri dan oleh tenaga medis. Kalau suatu hari ada bagian-bagian tersebut dan yang dipegang oleh orang lain, kita harus melakukan apa? Ini dia penjabaran yang akan dijelaskan jika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan.